Assalamualaikum ayah bunda yang hebat. Mau tahu tipsnya biar ASI melimpah dan banyak? Cek video berikut ini ya. Tapi sebelumnya, selamat datang di channel kami, Rumah Parenting Indonesia. Bunda, ASI adalah makanan terbaik untuk bayi karena komposisi ASI yang terdiri dari laktosa, protein, maupun lemak yang sangat mudah dicerna oleh bayi. Selain itu, komposisi lain ada enzim, kemudian zat antibodi, mineral, dan zat-zat lain yang hanya bisa didapatkan dari ASI. Dan kalau Bunda tahu, susu formula hanya bisa mendekati komposisi ASI tanpa adanya enzim maupun zat antibodi yang terbaik seperti ASI. ASI juga bisa membuat Bunda lebih dekat secara emosional dan attachment yang lebih kuat dengan buah hati. Dan kalau Bunda ingin segera membalikan badan Bunda seperti kondisi semula, alangkah lebih baik kalau Bunda memberikan ASI eksklusif. Selain itu, Bunda juga bisa cepat mengembalikan ukuran rahim Bunda ke ukuran semula. Dan tantangannya Bunda, karena Bunda satu-satunya yang hanya bisa memberikan ASI, terkadang akhirnya aktivitas kita menjadi sangat terbatas. Tetapi tidak usah khawatir Bunda, karena kita bisa menabung ASI. Tantangan lain adalah anggota keluarga lain merasa agak tersisihkan. Karena Bunda, ketika bayi menangis, biasanya kita harus segera merespon kebutuhan bayi. Misalnya ketika Bunda sedang bersama kakak, mau tidak mau kakak harus mengalah dan Bunda harus memenuhi kebutuhan bayi tersebut. Bunda, agar kita bisa sukses memberikan ASI eksklusif kepada Ananda, ada beberapa hal yang bisa kita persiapkan. Yang pertama adalah niatkan dan tekadkan bahwa Bunda akan memberikan ASI eksklusif untuk Ananda. Kemudian, ada juga pada beberapa kasus perempuan yang diberikan anugerah kelebihan, yaitu ASI sudah keluar di akhir masa kehamilan. Tapi pada beberapa kasus ada juga perempuan atau wanita yang membutuhkan stimulus lebih agar ASInya lebih cepat keluar. Misalnya pada kasus puting yang melesak ke dalam. Bunda bisa mensiasatinya dengan memasang atau menstimulasi dengan breast shell atau cangkang payudara yang dipasangkan di dalam payudara dan digunakan selama siang hari dalam beberapa minggu di masa akhir kehamilan. Gunakan bra khusus menyusui untuk memudahkan Bunda ketika proses pemberian ASI. Dan pastikan ya Bun, ukurannya pas dan juga nyaman dipakai oleh Bunda. Yang kedua, ketika bayi baru lahir, biasanya tim medis akan memberikan inisiasi menyusui dini yang bertujuan agar menstimulus payudara memproduksi ASI dan juga berlatih untuk buah hati dapat menghisap ASI. ASI yang pertama keluar biasanya berwarna bening, kuning, dan oranye yang disebut dengan kolostrum. Kolostrum ini berisi zat antibodi, protein, garam, serta zat protektif lainnya yang sangat bermanfaat untuk bayi dan lebih baik dari ASI itu sendiri. Jadi pastikan ya Bun, kolostrum tersebut diberikan kepada buah hati. Orang tua zaman dulu biasanya justru meminta kita untuk membuang kolostrum karena dianggap ASI basi. Bunda, di awal pemberian ASI bisa jadi jumlah ASInya itu baru sedikit, tetapi tidak usah khawatir ya Bun, tetap berikan ASI tersebut kepada bayi karena ASI itu semakin sering dihisap oleh bayi, maka produksi ASI tersebut akan semakin banyak. Tetapi jika Bunda tidak mengkondisikan Ananda untuk menghisap ASI, bisa jadi produksi ASInya hanya sedikit bahkan tidak keluar. Ketika produksi ASI sudah lancar, biasanya ASI akan keluar ketika bayi menangis karena lapar. Atau bahkan Bunda, ketika Bunda dalam posisi berjauhan dengan bayi, Bunda bisa merasakan bayi lapar karena ASI sudah keluar. Sehingga itu menandakan adanya ikatan yang sangat kuat antara Bunda dengan buah hati.
Ketiga, ketika menyusui, pastikan Bunda ada kontak kulit dengan bayi maupun kontak emosional. Pastikan posisi menyusui yang benar, hadapkan wajah bayi dan juga badan bayi kepada wajah Bunda. Hal ini bertujuan agar ketika proses memberikan ASI, Bunda bisa memberikan wajah yang menyenangkan. Bunda bisa melihat wajah buah hati dan buah hati pun bisa melihat wajah Bunda. Bagaimana memberikan ASI? Yang pertama, posisikan diri senyaman mungkin dan rileks. Bunda bisa duduk bersandar di kursi atau misalnya duduk di kasur dengan menselonjorkan kaki Bunda. Kemudian kedua, setelah Bunda mendapatkan posisi nyaman, gendong dan pegang kepala buah hati dengan satu tangan dan tangan yang lain memegang payudara. Lalu dekatkan muka Ananda ke payudara Bunda. Pastikan tubuh si kecil sudah menempel dengan benar dengan tubuh Bunda. Yang ketiga, berikan rangsangan pada daerah bibir bawah bayi dengan menggunakan puting agar si buah hati mau membuka mulutnya dengan lebar dan biarkan Ananda memasukkan sendiri ke dalam mulutnya. Keempat, ketika Bunda akan menyudahi atau memindahkan ke sisi payudara yang lain, jangan langsung tiba-tiba melepas mulut bayi karena bisa membuat bayi kaget dan membuat bayi rewel. Tetapi Bunda pastikan Bunda menekan mulut bayi dengan perlahan dan lepaskan sedikit demi sedikit, baru pindahkan ke payudara yang lainnya. Yang kelima adalah pastikan Bunda memberikan ASI secara bergantian agar ukuran payudara kita tetap seimbang. Dan terakhir Bunda, setelah bayi kenyang, pastikan posisi kepala buah hati di atas, kemudian tepuk-tepuk punggungnya agar Ananda bisa bersendawa. Yang keempat, mengkonsumsi makanan dan minuman hangat dan manis. Ada beberapa makanan dan minuman yang bisa memperbanyak produksi ASI. Misalnya adalah daun katuk dan kacang-kacangan. Pada minuman, Bunda bisa mengkonsumsi teh manis, susu, sari kurma yang diseduh hangat-hangat yang bisa membantu Bunda merasa nyaman dan menenangkan diri. Nah, untuk alasan kesehatan, Bunda bisa mengganti gula pasir dengan madu. Tapi pengalaman saya untuk memproduksi lebih banyak ASI, saya membuat jus kurma. Caranya yaitu dengan memblender kurma dicampur dengan susu sapi segar. Kalau Bunda memakai kurma yang kering, Bunda bisa merendam kurma tersebut terlebih dahulu semalaman, dicampur dengan sedikit air, baru besoknya kita bisa membuat jus kurma. Pada awal menyusui, Bunda bisa menghadapi kondisi ASI sudah memproduksi secara maksimal, tetapi buah hati belum bisa menghisap secara maksimal. Sehingga ada kondisi ketika payudara Bunda merasa penuh bahkan sampai bengkak. Nah, untuk menghindari pembengkakan payudara, Bunda bisa mengkompres payudara dengan handuk hangat, kemudian dipijat dengan lembut dan perlahan dengan memakai minyak zaitun atau minyak kelapa. Karena Bunda, jika ASI tersebut tidak dikeluarkan, bisa menyebabkan Bunda demam dan menggigil. Dan ketika proses massage, pastikan sediakan gelas kecil untuk menampung. Dan pastikan ketika proses massage, Bunda sudah menyediakan gelas kecil agar ketika ada ASI yang keluar, Bunda bisa menampungnya dan menyimpannya sebagai tabungan ASI. Yang keenam, Bunda sudah mulai menabung ASI sejak awal. Caranya dengan menyimpan dalam botol khusus atau plastik khusus. Dan jika Bunda menyimpannya di dalam freezer yang memiliki 2 pintu, ASI tersebut bisa bertahan sampai 6 bulan. Dan pastikan ya Bun, ketika kita menyimpan ASI eksklusif di dalam freezer, tidak bercampur dengan daging atau bahan lain yang bisa jadi mengkontaminasi ASI. Jangan lupa ya Bun, berikan tanggal penyimpanan ASI dalam setiap botol atau plastik yang digunakan. Hal ini bertujuan agar Bunda bisa lebih mengetahui ASI mana yang akan kita gunakan terlebih dahulu yang disimpan paling duluan di dalam freezer.
Yang ketujuh adalah pijat. Pasca melahirkan, biasanya badan bunda akan merasa tidak nyaman, sehingga masaj atau pijat bisa membantu bunda untuk relaksasi, melancarkan peredaran darah, bahkan meningkatkan produksi ASI. Bunda bisa meminta untuk menghindari pijatan di daerah perut. Setelah tadi kita membahas beberapa hal yang dilakukan agar ASI bunda melimpah, ada beberapa hal yang tidak boleh dilakukan. Yang pertama adalah jarang minum. Kemudian yang kedua adalah hindari diet. Karena walau bagaimanapun kondisi pasca melahirkan membutuhkan asupan nutrisi yang baik, baik untuk bunda maupun untuk buah hati. Yang ketiga adalah mengkonsumsi makanan tanpa dipilah dan dipilih terlebih dahulu. Hindari makanan pedas, buah atau sayur dengan gas yang membuat perut kembung, atau makanan yang menyebabkan alergi. Pada bayi, biasanya alergi akan muncul setelah 5-24 jam pasca menyusui. Nomor 4, ketika bunda memberikan ASI di malam hari, terkadang karena mengantuk, bunda memberikan ASI dengan posisi tidur miring. Hal ini sangat tidak dianjurkan ya bun, karena bisa membuat payudara bunda menutup hidung Ananda, sehingga Ananda tidak bisa bernafas. Kemudian yang kelima, jangan minum obat tanpa pengawasan dokter. Yang terakhir adalah jangan stres. Nikmati momentum luar biasa ini bersama buah hati. Bunda bisa melibatkan ayah atau anggota keluarga lain ketika bunda merasa kelelahan atau bahkan ketika bunda punya kepentingan yang mengharuskan bunda meninggalkan Ananda. Tetapi pastikan tabungan ASI di kulkas cukup ya bun. Demikian ya bun beberapa tips yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan agar bunda bisa sukses memberikan ASI eksklusif selama 6 bulan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.